Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Israel Letra Agustin Korwa dengan NIM 24221013 dari program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Baik, di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar sains dan teknologi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang menarik dan bermanfaat. Jadi, pastikan kalian tetap menyimak hingga akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload lagi. Let's dive in. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang handy talk atau yang kita kenal sebagai HT. Sebagai alat komunikasi dan informasi yang masih relevan hingga saat ini, topik ini penting untuk dipahami karena HT atau handy talk masih banyak digunakan di berbagai sektor, dan pemahaman tentang cara kerjanya akan membantu kita untuk mengoptimalkan penggunaannya. Dan di sini kita akan mempelajari bersama-sama tentang apa itu handy talk dan skema kerjanya dan sejarahnya dan apapun itu di video kali ini. Baik, di video kali ini kita akan mulai membahas tentang, pertama adalah sejarah. Kita perlu tahu sejarah asal-usul bagaimana handy talk ini bisa berada dan skema kerjanya. Dan yang ketiga yaitu komponen, dan keempat adalah manfaat dan dampaknya sebagai alat komunikasi dan teknologi informasi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah handy talk atau HT. HT adalah perangkat komunikasi radio dua arah yang bersifat portable dan mudah untuk digunakan. Diciptakan pertama kali pada tahun 1930-an, HT awalnya digunakan untuk keperluan militer. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangannya zaman, HT kini telah digunakan secara luas di berbagai sektor dan di berbagai tempat dengan banyak manfaat. HT disebut sebagai alat komunikasi dan informasi karena memungkinkan pertukaran informasi suara secara real time, teman-teman. Dan ini berbeda dengan smartphone atau telepon seluler yang sering kita gunakan. HT ini tidak membutuhkan infrastruktur jaringan. HT ini berkomunikasi secara langsung melalui gelombang radio, sehingga dapat digunakan di area yang tidak terjangkau sinyal seluler. HT atau perangkat komunikasi radio ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur jaringan seperti sinyal seluler atau yang kita lebih kenal yaitu internet. Baik, yang kedua adalah skema kerja HT. Handy talk adalah alat komunikasi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara efisien. Secara sederhana, HT bekerja dengan mengubah suara kita menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dimodulisasi dengan gelombang radio dan dipancarkan melalui antena. HT penerima akan menangkap gelombang tersebut dan memisahkan sinyal suara dan akan mengubahnya kembali menjadi suara yang dapat kita dengar. Proses ini melibatkan berbagai komponen penting yang mendukung fungsinya. Komponen-komponen apa saja? Mari kita cari tahu bersama-sama. Baik, komponen yang pertama dalam HT atau handy talk ini yaitu antena. Komponen ini berfungsi untuk menerima dan memancarkan sinyal radio, sehingga komunikasi dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan optimal. Antena terletak di bagian atas perangkat. Nah, di sini. Nah, pastikan antena ini sudah terpasang dengan baik untuk jangkauan sinyal yang lebih maksimal.
Baik, komponen yang kedua adalah tombol volume dan power switch. Nah, jika teman-teman putar, dia akan menyala. Dan semakin teman-teman putar ke arah kiri, volumenya semakin membesar. Dan jika teman-teman putar kembali ke arah kanan gini, volumenya akan mengecil sampai dia akan mati. Baik, itu adalah komponen kedua, yaitu volume dan power switch. Yang berikutnya adalah tombol PPT atau push to talk. This is the button. Ini. Jadi jika teman-teman menggunakan HT untuk membicara atau berkomunikasi, teman-teman perlu menggunakan tombol ini untuk berkomunikasi dengan HT penerimanya. Jadi misalnya kayak gini, tes. Teman-teman menekan tombol ini, tombol yang ini. Kemudian ada juga tombol monitor yang terletak di bagian samping perangkat yang biasanya di atas tombol PPT. Ini adalah tombol monitor. Ini kita menggunakan radio, dan ini kita kembali menggunakan senyum. Tombol ini berfungsi untuk membuka sequel sehingga kita dapat mendengar suara statis atau sinyal lemah. Nah, kita akan lanjut ke komponen berikutnya, yaitu pengisian daya yang terletak di bagian bawah perangkat komponen ini. Ini adalah tempat pengisian daya. Perangkat komponen ini penting untuk mengisi ulang baterai agar perangkat ini dapat terus digunakan. Nah, tidak ketinggalan juga kita memiliki speaker dan mikrofon yang terletak di bagian depan. Speaker dan mikrofon di bagian depan sini, teman-teman, untuk mendengarkan suara dari lawan bicara, sedangkan mikrofon menangkap suara dari pengguna saat berbicara. Jadi misalnya kita ingin berbicara, kita mendekatkan mulut. Tes 1 2 3 masuk. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah layar display. Di sini layar displaynya, teman-teman. Ini merupakan layar display. Ini merupakan komponen penting yang terletak di bagian depan perangkat yang menampilkan informasi, frekuensi, status, dan baterai, dan indikator sinyal. Di sini ya, teman-teman, layar displaynya. Dan selanjutnya ada keypad yang terletak di bagian bawah layar display yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan frekuensi manual serta memilih saluran. Ini ya, teman-teman, keypadnya. Selanjutnya kita akan membahas lampu LED indikator yang akan memberikan indikasi status perangkat. Nah, di sini jika lampunya berwarna merah, berarti perangkat sedang mengirimkan sinyal. Nah, di sini jika lampunya berwarna hijau, sebaliknya lampu hijau menunjukkan bahwa perangkat sedang menerima sinyal. Selain itu, kedip cepat dari lampu ini menandakan mode standby atau scanning atau baterai lemah. Lampu LED ini terletak di bagian atas perangkat antena. Dekat antena. Di sini ya, teman-teman. Baik, komponen yang berikut ya, tak lupa juga kita mempunyai flashlight di HT atau handy talk. Lampu ini berfungsi sebagai penerang di area gelap dan juga dapat digunakan untuk sinyal darurat. Lampu ini terletak di bagian atas perangkat dan biasanya dekat dengan lampu LED indikator. Di sini teman-teman, saya akan menyalakan lampu flashing lightnya. Silau aja. Oke. Selanjutnya adalah baterai, teman-teman. Baterai ini adalah sumber daya utama HT yang biasanya baterai ini menggunakan jenis isi ulang dan dapat dilepas dan dipasang kembali. Baterai terletak di bagian belakang perangkat. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Jadi teman-teman, sehingga memudahkan pengguna untuk menggantinya.
Dan komponen terakhir dari handy talk ini adalah port aksesoris. Port ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan HT dengan perangkat tambahan seperti headset atau mikrofon atau eksternal lainnya. Port ini biasanya terletak di sisi perangkat dan dilindungi oleh pelindung karet. Di sini ya teman-teman, pelindung karet. Nah, itu tadi merupakan komponen-komponen penting dari handy talk. Nah, di sini sekarang kita akan masuk dalam kegunaan handy talk. Handy talk ini merupakan alat komunikasi yang sangat berguna dalam mengirimkan dan menerima pesan melalui frekuensi radio seperti ultra high frequency atau very high frequency. Lalu apa sih kegunaan handy talk ini sebagai alat komunikasi dan informasi? HT atau handy talk ini merupakan alat komunikasi yang sangat berguna di dalam mengirim atau menerima pesan suara melalui frekuensi radio seperti UHF atau dikenal dengan ultra high frequency atau FHV very high frequency. Berikut ada 4 peran handy talk sebagai alat komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi dua arah atau two-way communication. Handy talk atau HT ini memungkinkan komunikasi real time antara dua atau lebih pengguna dalam jaringan yang sama. Prosesnya berlangsung secara bergantian. Pengguna harus menekan tombol PPT untuk berbicara dan melepaskannya untuk mendengarkannya. Tes. Baik, yang kedua adalah HT tidak bergantung pada infrastruktur apapun. Alat ini tidak memerlukan sinyal operator seluler atau internet, sehingga sangat berguna di daerah terpencil atau dalam situasi darurat. Yang ketiga, handy talk memungkinkan komunikasi dalam kelompok atau group communication. Alat ini dapat digunakan untuk komunikasi grup tanpa biaya tambahan. Semua pengguna di frekuensi yang sama dapat mendengar pesan yang dikirimkan, sehingga sangat efektif untuk dikoordinasi tim. Yang terakhir, handy talk memiliki jarak komunikasi tertentu. Jarak efektif HT biasanya sekitaran 1 sampai 5 km, tergantung pada jenis atau perangkat kekuatan atau antena dan kondisi lingkungan. Dengan fitur-fitur ini, HT menjadi alat yang sangat berguna untuk komunikasi yang cepat dan efisien. Selain sebagai alat komunikasi, HT juga berperan penting dalam menyebarkan informasi. Berikut ada 3 peran HT sebagai alat informasi. Yang pertama adalah penyebaran informasi cepat. Handy talk memungkinkan penyebaran informasi secara langsung kepada banyak orang di frekuensi yang sama. Ini sangat cocok untuk situasi darurat seperti bencana alam, koordinasi keamanan, atau operasional logistik. Yang kedua, HT atau handy talk dilengkapi dengan fitur sinyal darurat yang memancarkan frekuensi khusus atau menyalakan lampu berkedip untuk menarik perhatian. Fitur ini sangat membantu dalam menyampaikan informasi penting saat pengguna berada di kondisi yang berbahaya. Pada jenis perangkat atau kekuatan antena dan kondisi lingkungan, dengan fitur-fitur ini, HT menjadi alat yang sangat berguna dan komunikasi yang sangat efisien. Selain sebagai alat komunikasi, handy talk juga berperan penting dalam menyebarkan informasi. Berikut ada 3 peran sebagai alat informasi. Peran yang pertama, penyebaran informasi cepat. Handy talk memungkinkan penyebaran informasi secara langsung kepada banyak orang di sebuah frekuensi yang sama. Ini sangat cocok untuk situasi darurat seperti bencana alam,
koordinasi keamanan atau operasional logistik. Kedua, HandyTalk memiliki fungsi darurat atau emergency yang berupa fitur sinyal darurat yang memancarkan sebuah frekuensi khusus atau menyalakan lampu berkedip untuk menarik perhatian. Fitur ini sangat membantu dalam menyampaikan informasi penting saat pengguna berada dalam kondisi bahaya. Yang ketiga, HandyTalk dapat digunakan untuk monitoring dan pengawasan. Alat ini memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas atau situasi tertentu seperti dalam operasional keamanan, kegiatan outdoor, atau acara besar lainnya. Dengan komunikasi yang terus-menerus, pengguna dapat tetap mendapatkan informasi terbaru. Dengan peran-peran ini, HandyTalk atau HT ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat penting dalam penyebaran informasi yang efektif dan sangat efisien. HandyTalk atau HT ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama dalam komunikasi. Yang pertama, memungkinkan komunikasi instan tanpa perlu menggunakan sambungan, yang sangat berguna dalam situasi darurat atau ketika waktu yang sangat berharga. Kedua, HandyTalk memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dalam area yang mungkin sulit dijangkau oleh telepon seluler. Dan yang ketiga, HandyTalk ini cukup kuat dan dirancang untuk tahan banting dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi atau cuaca apapun, menjadikannya ideal dan untuk kegiatan outdoor atau industri, menjadikannya ideal untuk kegiatan outdoor atau industri. Yang keempat, penggunaan HandyTalk atau HT ini sangat efisien karena tidak memerlukan biaya berlangganan atau pulsa, hanya perlu pengisian daya baterai. Meskipun HandyTalk memiliki banyak keunggulan sebagai alat komunikasi, kita tidak bisa mengabaikan beberapa kekurangan yang ada. Pertama, jangkauan HT ini terbatas pada area tertentu dan sangat dipengaruhi oleh hambatan fisik sehingga mengganggu kelancaran komunikasi. Selain itu, privasi menjadi masalah karena komunikasi bisa dengan mudah didengar oleh pengguna lain yang berada di frekuensi yang sama. HandyTalk juga rentan terhadap gangguan sinyal dari perangkat lain yang dapat mengganggu percakapan. Fitur ini ditawarkan terbatas hanya untuk komunikasi suara tanpa dukungan teks atau data. Ketergantungan pada daya baterai juga menjadi perhatian, sebab HT atau HandyTalk tidak dapat digunakan jika baterai habis. Selain itu, komunikasi yang bersifat satu arah membuat percakapan ini tidak berlangsung secara bersamaan, dan ukuran perangkat yang kurang praktis menjadikannya kurang portable dibandingkan dengan ponsel atau smartphone. Baik, kesimpulannya yaitu HandyTalk atau HT ini adalah alat komunikasi radio dua arah yang efektif dan tetap relevan hingga saat ini. Dengan kemampuan yang menyediakan komunikasi real time tanpa harus bergantung pada infrastruktur. Baik, kesimpulannya adalah HandyTalk atau HT ini adalah alat komunikasi radio dua arah yang efektif dan tetap relevan hingga saat ini. Dengan kemampuan untuk menyediakan komunikasi real time tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan, HandyTalk sangat berguna dalam situasi darurat dan berbagai sektor seperti keamanan dan logistik. Namun, HandyTalk juga memiliki beberapa kelemahan seperti jangkauan yang terbatas dan privasi yang rendah. Meskipun demikian, kelebihan dalam kemudahan penggunaan dan efisiensi biaya menjadikannya pilihan utama untuk komunikasi kelompok. Dengan pemahaman yang baik tentang cara kerja dan fungsi HandyTalk atau HT ini, kita dapat memanfaatkan perangkat ini secara optimal untuk berbagai keperluan komunikasi dan informasi.
Mungkin itu saja materi kali. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih telah menonton video saya. Mungkin pembahasan kita sudah sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.